Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku dapat curhatan yang jujur aja bikin aku ikut merenung. Seseorang yang bercerita dia merasa tertinggal dari semua teman-temannya. Yang satu udah punya rumah, yang lain udah nikah dan punya anak. Ada yang bisnisnya lancar, karirnya naik terus, sementara dia masih berjuang, masih ngekos, masih ngerasa bingung hidup ini mau dibawa kemana. Dan kamu tahu, gak cuma dia yang ngerasa gitu. Banyak banget orang dewasa yang diam-diam ngerasa ketinggalan. Makanya, aku bikin konten ini buat kamu yang lagi ngerasain hal serupa. Kita obrolin pelan-pelan ya. Dunia sekarang tuh keras. Bukan cuma karena tanggung jawabnya makin banyak, tapi juga karena kita hidup dalam sorotan sosial media. Kita bisa lihat dalam satu kali scroll pencapaian orang lain yang seolah tanpa batas. Tapi yang kita lihat cuma puncaknya, bukan prosesnya. Merasa tertinggal itu wajar. Tapi coba kita renungi. Tertinggal dari apa? Dari siapa? Bukankah hidup ini bukan lomba lari estafet? Jalur kita berbeda. Lihat kisah Oprah Winfrey. Misalnya, dia dipecat dari pekerjaannya sebagai reporter karena dianggap tidak cocok untuk di TV. Tapi kemudian dia jadi salah satu tokoh media yang paling berpengaruh di dunia. Atau J.K. Rowling yang hidupnya jatuh bangun, jadi ibu tunggal, bahkan nulis Harry Potter di kafe sambil nahan dingin karena gak punya pemanas. Mereka semua tertinggal di awal, bahkan dianggap gagal. Tapi lihat di mana mereka sekarang. Karena hidup itu bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tahan dan tetap jalan meski lambat. Dan satu hal yang sering kita lupakan adalah ukuran sukses itu bukan cuma materi. Ada yang bahagia karena bisa hidup sederhana tanpa drama. Ada yang memilih karir pelan-pelan tapi punya waktu untuk keluarga. Ada yang fokus pulih dari trauma dulu sebelum lari ngejar target hidupnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lambat, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang membangun fondasi yang kuat, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya berdiri, tapi kamu kokoh. Tips praktisnya, coba terapkan 3 hal ini. Yang pertama, kamu kurangi bandingkan dirimu secara pasif. Stop scroll media sosial kalau itu bikin kamu tambah ngerasa buruk. Ganti dengan konten yang mendidik dan membangun. Kedua, bikin timeline realistis untuk tujuan hidupmu. Break besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu jalani pelan-pelan tapi konsisten. Ketiga, cari circle atau teman bicara yang gak menghakimi dirimu. Jangan simpan semuanya sendiri. Curhat itu bukan tanda lemah, tapi bukti kamu itu adalah manusia. Sahabatku, merasa tertinggal bukan akhir dari segalanya. Kadang jalan kita memang lebih sunyi, tapi bukan berarti salah arah. Kamu tetap berharga meski langkahmu lebih lambat. Kamu tetap berjuang dan itu udah luar biasa. Kalau konten ini nyentuh ke hatimu atau kamu ngerasa kayak lagi diajak ngobrol beneran, yuk bantu channel ini berkembang. Tekan like, tulis pendapatmu atau ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak sendirian lagi di perjalanan ini.
Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.